Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isma Afifah. Kali ini saya akan mereview materi kelompok 10 mengenai proposal penelitian. Proposal penelitian adalah rancangan atau rencana yang disusun oleh seorang peneliti untuk melakukan penelitian. Proposal penelitian menentukan jenis penelitian, sehingga muatan dan sistematika proposal terdapat sedikit perbedaan sesuai dengan jenis penelitiannya. Untuk keperluan penulisan skripsi, proposal penelitian diperlukan untuk memperoleh persetujuan dari ketua jurusan atau ketua program bidang studi. Sistematika penulisan proposal penelitian. Yang pertama ada judul penelitian, bagian sampul, kemudian persetujuan dosen pembimbing, kemudian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan terdahulu yang relevan, kemudian ada definisi operasional, kerangka teoretik, hipotesis. Nah, dalam hipotesis ini, kemudian ada metode penelitian. Di metode penelitian ini ada pendekatan dan jenis penelitian, objek penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, kemudian variabel, dimensi dan indikator penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik reliabilitas dan validitas instrumen penelitian, teknik analis data, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian. Pada isi proposal penelitian yang pertama ada bab 1, bab pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama dari skripsi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian itu dilakukan. Dalam pendahuluan ini ada latar belakang. Yang pertama latar belakang masalah. Dalam bagian ini dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan atau idealitas dan realitas, baik kesenjangan teoretik maupun praktis yang melatar belakangi masalah yang diteliti. Di dalam latar belakang masalah dipaparkan secara ringkas teori, hasil-hasil penelitian lain, kesimpulan seminar dan diskusi ilmiah ataupun pengalaman-pengalaman pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti, serta alasan rasional ketertarikan peneliti untuk melakukan riset tentang topik yang dijadikan fokus penelitian. Dengan demikian, masalah yang dipilih untuk diteliti mendapat landasan berpijak yang lebih kokoh. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, dan jelas yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya dan dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, dalam pendahuluan ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan mengacu pada isi dan rumusan masalah. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. Yang keempat ada manfaat penelitian. Bagian ini menjelaskan secara tegas untuk apa penelitian dilakukan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat penelitian dinyatakan bahwa temuan penelitian akan memberikan kontribusi bagi pribadi dalam bentuk pengembangan khazanah keilmuan jurusan serta masyarakat luas, termasuk objek kajian yang diteliti. Yang kelima, definisi operasional. Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung, definisi operasional itu akan menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel. Dan yang terakhir, sistematika pembahasan. Berisi uraian garis besar tentang pokok bahasan dalam setiap bab penelitian, yang disusun mulai awal hingga akhir, mulai pendahuluan hingga kesimpulan. Bab yang kedua dalam proposal ada kajian teoretik. Bab kedua adalah bagian skripsi yang menekankan pada aspek elaborasi, teori, dan riset terdahulu. Bagian ini sangat amat penting untuk menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki landasan ilmiah dalam melakukan penelitian. Bahkan, silsilah penelitiannya pun bisa diuraikan bila mana memang skripsinya merupakan penelitian lanjutan dari riset sebelumnya yang memiliki keserupaan topik. Selain itu, karena pendekatannya yang bersifat kuantitatif, bab ini juga perlu ditampilkan tentang hipotesis penelitian, yaitu dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam kajian teoretik ada beberapa.
beberapa isi. Yang pertama, penelitian terdahulu yang relevan. Bagian ini berisi upaya peneliti meyakinkan bahwa skripsi ini bukan asal penelitian seenaknya saja, melainkan yang berbasis dari kajian ilmiah yang sudah ada sebelumnya, yang dibuktikan dengan penelusuran berbagai sumber-sumber pustaka. Hasil-hasil dari penelitian terdahulu dapat dicari dari berbagai sumber, misalnya jurnal penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, maupun disertasi terbitan resmi pemerintah atau lembaga lainnya. Untuk teknis penyampaian atau penulisan hasil penelitian terdahulu dapat mengikuti alur sebagai berikut. Yang pertama, menyebutkan nama peneliti, judul, tempat, dan tahun penelitian dan kesimpulan. Setelah hasil penelitian terdahulu tersebut dikupas, maka peneliti harus menunjukkan karakter atau ciri khas yang membedakan skripsinya dengan penelitian orang tersebut. Yang kedua, ada kerangka teori. Kerangka teoretik adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori yang digunakan berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah penelitian. Istilah kerangka teoretik identik dengan paradigma atau kerangka berpikir yang memiliki peran besar sebagai perspektif teori yang membatasi area kajian penelitian. Adanya kerangka teoretik bisa bermanfaat untuk membuat penelitian menjadi fokus, terarah, dan tidak melebar kemana-mana. Kerangka teoretik dibangun berdasarkan konsep atau teori dari berbagai pendapat para ahli yang kemudian diterjemahkan ke wilayah empirik sehingga bisa diimplementasikan di dalam penelitian. Yang ketiga, paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan model berpikir yang dipakai untuk menjelaskan proses kesinambungan antara dua variabel atau lebih di dalam penelitian. Untuk memudahkan pembacaan, paradigma penelitian harus dibuat dalam bentuk gambar model dengan mencantumkan rumusan pengolahan statistik untuk menggambarkan alur dan proses pelaksanaan penelitian. Yang keempat, hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Secara prosedural, hipotesis penelitian diajukan setelah peneliti melakukan kajian teori, karena hipotesis penelitian adalah rangkuman dari simpulan teoritis yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Rumusan hipotesis bisa bersifat hipotesis nihil atau hipotesis alternatif. Pada bab ketiga, metode penelitian. Dalam bab ini dijelaskan secara rinci tentang metode dan teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian di lapangan. Sebisa mungkin untuk menghindari pembahasan yang terlalu teoritis seperti yang biasa tertulis di buku teks atau diktat metodologi penelitian. Oleh karena itu, penulisan bab ini harus lebih operasional dan siap pakai dengan menggunakan bahasa sendiri yang selaras dengan fokus penelitian. Terdapat beberapa hal juga di metode penelitian. Yang pertama, pendekatan jenis penelitian. Pada bagian ini dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini merupakan pendekatan survei, studi kasus, dan seterusnya dengan menyertakan alasan-alasan singkat mengapa pendekatan ini digunakan. Di samping itu, peneliti perlu juga mengemukakan jenis penelitian yang dipakai. Jenis penelitian yang bisa dipakai untuk kuantitatif diantaranya adalah studi korelasi, studi komparatif, penelitian asosiatif, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, lokasi penelitian. Uraian lokasi penelitian diisi dengan identifikasi karakteristik lokasi dan alasan memilih lokasi tersebut. Selain itu, patut juga dijelaskan tentang bagaimana nanti mahasiswa akan memasuki lokasi itu. Yang ketiga, populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi merupakan sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi merupakan keseluruhan unit sampling secara fisik yang dibatasi secara ketat oleh kriterium tertentu atau keseluruhan dari hasil pengukuran data. Sampel adalah bagian dari populasi yang didesain untuk mewakili dari seluruh populasi. Populasi adalah tempat diperlakukannya hasil-hasil penelitian yang dilakukan dalam sampel. Kemudian, yang keempat, variabel dan indikator penelitian. Variabel dalam penelitian perlu ditentukan agar alur hubungan dua atau lebih variabel dalam penelitian dapat dipastikan secara tegas dan jelas. Penentuan variabel dalam suatu penelitian berkisar pada variabel bebas atau independen variabel, variabel tergantung atau terikat, dependent variabel, maupun variabel kontrol atau intervening.
Setelah itu ditentukan pula indikator penelitian. Indikator variabel penelitian merupakan alat ukur variabel. Fungsi dari indikator ini adalah mendeteksi secara penuh variabel yang akan diukur, sehingga keberadaan indikator harus jelas dalam variabel yang akan diukur. Yang kelima, tahap penelitian. Pada bagian ini jelaskan tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek yang dikaji. Uraian tahap ini dilakukan mulai awal hingga akhir kajian penelitian. Yang perlu diperhatikan bahwa tahapan penelitian ini diuraikan sesuai dengan pengalaman peneliti ketika akan dan melakukan penelitian lapangan. Kemudian yang keenam, teknik pengumpulan data. Bagian ini menguraikan instrumen dan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Pada bagian instrumen dikemukakan deskripsi tentang alat yang digunakan dalam memperoleh data penelitian dan alasan pemilihannya. Kemudian yang ketujuh, teknik validitas instrumen penelitian. Pada bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh validitas data. Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terdapat di lapangan dan data yang dilaporkan oleh peneliti. Validitas dikonsepsikan sebagai sejauh mana tes mampu mengukur atribut yang seharusnya diukur. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Pada bagian ini diuraikan proses penyebaran, pemantauan, dan penganalisaan angket-angket dan juga bahan-bahan yang lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Kemudian data-data yang sudah ada itu dianalisis dengan menggunakan teknik tertentu. Pembahasan selanjutnya mengenai ciri-ciri proposal penelitian. Yang pertama, bersifat kritis dan analitis. Kedua, memuat konsep dan teori yang tepat. Ketiga, menggunakan istilah tepat. Rasional, objektif, konsistensi dalam menguraikan, menjelaskan kalimat singkat, padat, dan jelas. Dan yang terakhir, koherensi. Kemudian syarat-syarat proposal penelitian yang baik dan benar. Yang pertama, tujuan dan masalah yang jelas, teknik dan prosedur yang rinci, objektivitas penelitian akan sampel yang ingin digunakan, kekurangan dalam penelitian harus diungkapkan secara terbuka dan jujur, tingkat kevaliditas dan kehandalan data cermat, kesimpulan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, dan yang terakhir objektivitas atau fenomena sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan motivasi peneliti. Terdapat beberapa unsur proposal penelitian. Yang pertama ada judul, latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan dan lingkup penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, cara penelitian, jadwal penelitian, daftar pustaka, dan lampiran. Sekian hasil review saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.